Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Putri dengan NIM 2501 01 02 0021, Prodi PJJ Sistem Informasi, kelas SI 302, dan juga yang terhormat yaitu Pak Novi Dianatasia, Eskom MMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari sesi 1 hingga sesi 7 yang telah dirangkum untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Basis Data. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, ada definisi dan juga hierarki data yang merupakan fondasi dunia digital. Di sini terdapat data, di mana data di sini itu merupakan fakta mentah atau fakta kasar yang terorganisir. Fakta ini bisa berupa orang, tempat, atau kejadian. Untuk contohnya ada misalnya bisa berupa angka, teks, dan juga gambar. Kemudian basis data. Di sini adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan terorganisasi. Itulah yang kita sebut basis data atau database. Pengelolaan basis data ini dibantu oleh DBMS. Apa sih DBMS itu? DBMS itu merupakan database manajemen sistem, yaitu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses database. Di sini digunakan sebagai jembatan untuk menjamin data tersimpan dan diubah secara efisien. Selanjutnya kita masuk ke hierarki data. Dapat dilihat bahwa di sini ada bit atau byte. Jadi, sebuah data ini memiliki hierarki. Pertama, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada bit dan byte. Itu merupakan unit terkecil, kemudian kumpulan itu membentuk sebuah field atau atribut yang merupakan kolom data spesifik seperti nama, contohnya. Selanjutnya, untuk kumpulan field membentuk record atau baris data yang lengkap. Selanjutnya, kumpulan dari record merupakan file atau contohnya adalah tabel, dan akhirnya kumpulan dari file atau tabel tersebut yang saling melengkapi disebut dengan database, koleksi file atau tabel yang saling terkait. Di sini terdapat juga ada diagram file yang terdiri dari record, field, byte, dan bit. Selanjutnya di sini ada masalah sistem file tradisional karena memiliki beberapa kelemahan. Pertama, di sini ada redundansi data tinggi. Maksudnya gimana? Jadi, data yang sama ini disimpan di banyak lokasi yang berbeda, sehingga ini cukup boros ya, membuang ruang penyimpanan dan meningkatkan risiko kesalahan, karena data-data ini menjadi double. Masih berkaitan dengan yang sebelumnya, ada inkonsistensi data. Di sini, nilai data yang sama bisa berbeda di berbagai salinan, menyebabkan kebingungan dan keputusan yang salah, karena ini nantinya memberikan efek yang cukup fatal ya, kalau kita membahas sebuah data. Selanjutnya, di sini ada isolasi data, yaitu membuat data sulit diakses dan dibagi antar program atau pengguna yang berbeda. Terakhir, ada kesulitan standarisasi, di mana ini format dan struktur data antar file sering tidak konsisten, mempersulit pengolahan data dan juga dalam melakukan analisis. Di sini ada solusi SBD atau sistem basis data. Sistem basis data menawarkan pendekatan terpusat untuk mengelola informasi. Penyimpanan terpusat dan terstruktur untuk mengonsolidasi data dalam satu lokasi logis dengan struktur yang jelas. Ini sama ya. Selanjutnya ada tujuan dari sistem basis data atau database manajemen sistem.
Sistem basis data em, dengan sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan akses terhadap data dalam basis data. Ini bertindak sebagai interface atau antarmuka antara end user atau pengguna akhir dengan aplikasi dan basis data itu sendiri. Dilihat di sini ada tujuan dari DBMS ya. Di sini melibatkan user, kemudian DBMS itu sendiri sebagai pusat kontrolnya, dan juga data. Selanjutnya ada hardware yang sebagai tempat untuk resource-nya. Selanjutnya di sini ada keunggulan dan pengguna sistem basis data. Pertama, integritas data yang tinggi. Data kita menjadi akurat, valid, dan konsisten di seluruh sistem. Kedua, keamanan data. Kedua, keamanan data ditingkatkan melalui kontrol akses. Jadi, hanya pengguna yang berhak yang bisa mengakses data sensitif. Kemudian, ketiga, ada data sharing dan konkurensi, di mana ini banyak pengguna dapat mengakses dan memanipulasi data yang sama secara bersamaan tanpa saling merusak atau mengganggu. Manipulasi data ini maksudnya lebih ke melakukan pengubahan, dan tentu saja ini hanya orang-orang yang memiliki akses. Selanjutnya ada pengguna kunci basis data. Nah, penggunanya ini seperti yang sudah kita tadi ada ya di tujuan DBMS. Di sini ada DBA atau Database Administrator. Di sini dia untuk mengelola, memelihara, dan juga memastikan kinerja optimal basis data. Selanjutnya di sini ada pemrograman aplikasi, di mana ini membangun interface atau antarmuka dan logika aplikasi yang berinteraksi dengan basis data. Di sini terdapat codingannya ya, atau code-nya. Selanjutnya di sini ada perancang dan juga yang menganalisis database. Dia bertugas untuk merancang struktur basis data yang efisien sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya di sini ada pengguna akhir atau end user, di mana itu yang menggunakan aplikasi untuk mengakses dan memproses data dalam kegiatan sehari-hari. Di mana maksud dari end user ini adalah kita sebagai manusia. Selanjutnya di sini ada komponen lingkungan sistem basis data. Ini mirip dengan slide sebelumnya, yaitu sebagai pengguna sistem basis data. Di sini ada hardware. Hardware di sini yaitu adalah perangkat fisik. Misalnya ada server, disk penyimpanan, dan juga infrastruktur network yang mendukung operasi basis data. Selanjutnya ada software. Jadi software ini tuh meliputi DBMS karena DBMS itu merupakan perangkat lunak. Misalnya ada sistem operasi atau OS dan aplikasi-aplikasi yang berinteraksi dengan basis data. Selanjutnya di sini ada data itu sendiri, yang dimana merupakan koleksi data terstruktur yang dikelola dan diakses oleh sistem. Selanjutnya ada user. Di sini adalah individu yang berinteraksi dengan sistem seperti database administrator, pemrograman aplikasi, dan juga pengguna akhir. Selanjutnya di sini ada model data. Model data ini menyediakan sebuah kerangka kerja yang konseptual untuk mendefinisikan bagaimana data disimpan, diorganisir, dan dihubungkan dalam sebuah basis data. Pemilihan model data ini sangat penting untuk keberlangsungan ke depannya agar agar lebih efisien dan juga fleksibilitas sistem. Di sini ada tiga model data. Pertama, ada model data berbasis objek, di mana model ini mengintegrasikan konsep tadi pemrograman berorientasi objek. Entitas direpresentasikan sebagai objek dengan atribut dan metode yang dapat diwarisi, fleksibel untuk sebuah data yang kompleks. Untuk contohnya, paling populer ada model entitas relasi atau ER model yang menggunakan entitas dunia nyata dan hubungan antar mereka. Kedua, ada model data berbasis record. Yang kedua, ada model data berbasis record.
Model ini berfokus pada struktur data yang terdefinisi dengan baik dan umumnya lebih sederhana dalam representasi data. Data diorganisir dalam format record atau tabel, memudahkan dalam manajemen dan juga query. Tiga tipe utamanya ada relasional, jaringan, dan juga hierarki. Selanjutnya yang ada kategori physical model, di mana model fisik ini menggambarkan bagaimana data sebenarnya disimpan di media penyimpanan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat hardware. Ini lebih ke detail file, indeks, dan juga struktur data internal. Ini merupakan level paling rendah dalam operasi data, sangat teknis dan relevan untuk para pengembang sistem basis data. Ada representasi hardware, berfokus bagaimana data direpresentasikan dan disimpan dalam perangkat keras atau hardware seperti disk atau solid state drive. Berada optimasi kinerja, mencakup teknik pengindeksan, partisi data, dan pengaturan penyimpanan untuk mengoptimalkan kecepatan akses dan kinerja sistem. Selanjutnya ada detail teknis, menangani detail seperti ukuran blok data, alamat memori, dan organisasi file secara fisik dalam sistem. Jadi di sini ada penjelasan lebih lanjut untuk model data berbasis objek yang berfokus pada representasi data sebagai objek dunia nyata. Di sini ada Entity Relationship Model atau ER yang digunakan untuk merancang basis data konseptual. Di sini ada contoh kardinalitasnya, ada one to one to many to many. Kemudian ada Object Oriented Model, mengintegrasikan konsep objek dari pemrograman. Representasi sering menggunakan UML, kelas program, use case, sequence diagram. Selanjutnya ada Semantic Data Model, menekankan pada makna. Semantic data memberikan representasi informasi yang lebih kaya dan detail mengenai konteks data. Ini adalah penjelasan lebih lanjut untuk data berbasis record. Di sini ada model relasional, merupakan model yang paling umum digunakan. Pertama, ada komponen dasarnya, ada atribut, yang merupakan kategori data dalam tabel, ada tuple atau baris, domain, degree, dan juga cardinality. Jenis kuncinya ada primary key, candidate key, alternate key, foreign key. Dan juga ada aturan integritasnya, yaitu ada integritas domain, integritas entitas, integritas referensial, dan juga aturan bisnis. Selanjutnya ada bahasa query. Bahasa query di sini ada SQL atau Structured Query Language, merupakan bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi data. Ada juga aljabar relasional, merupakan operasi matematis formal untuk data tabel. Selanjutnya ada kalkulus relasional, merupakan bahasa deklaratif untuk menggambarkan hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada model hierarki. Model ini mengorganisir data dalam struktur seperti pohon terbalik. Hubungannya, data hanya mendukung one to one dan one to many atau satu banyak, di mana setiap kecil atau anak hanya memiliki satu parent. Dan ini cocok untuk data yang memiliki hubungan langsung atau jelas antara anak. Selanjutnya ada model jaringan, di mana ini merupakan pengembangan dari model hierarki, memungkinkan setiap child memiliki lebih dari satu parent. Struktur data berbentuk grafik, sehingga mendukung hubungan dari one to many to many. Sehingga ini menjadikan model yang lebih fleksibel dibandingkan dua model lain. Selanjutnya di sini ada pengantar bahasa query dan ERD. Bahasa query ini merupakan alat yang sangat penting untuk berinteraksi dengan basis data. Fungsinya ini mencakup untuk ketika kita untuk mengambil data, memanipulasi data, dan juga mengelola data yang telah tersimpan. Pada bahasa query ini terdapat dua jenis, ada formal dan juga komersial. Nah, kalau formal ini berdasarkan logika matematika seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tadi ada aljabar relasional, kalkulus relasional yang menjadi dasar teoritis. Selanjutnya untuk komersial, bahasa yang banyak digunakan secara praktis seperti SQL, karena ini dapat untuk membangun, memelihara, dan juga mengambil data. Dan juga di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD, di mana ERD ini adalah model konseptual yang digunakan untuk merancang struktur basis data.
Hal ini membantu dalam memvisualisasikan bagaimana data akan disimpan dan juga dihubungkan. Dia memiliki tiga jenisnya, ada entitas, atribut, dan juga relasi. Di mana entitas ini untuk merepresentasikan objek, contohnya ada mahasiswa. Kalau atribut ini karakteristik karakteristik atau properti untuk menjelaskan suatu entitas lebih detail, misalnya nama, NIM, atau mahasiswa. Selanjutnya ada relasi, di mana ini menunjukkan hubungan atau interaksi antara dua atau lebih entitas. Misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Selanjutnya, ini ada penjelasan lebih lanjut untuk bahasa query formal yang merupakan fondasi teoritis untuk berinteraksi dengan basis data, menyediakan model atau metode yang tepat untuk mendefinisikan dan mengambil informasi. Contohnya di sini ada relational algebra, ini procedural, operasi dasarnya ada select, project, union, join. Ini untuk menjelaskan urutan langkah-langkah spesifik sehingga mendapatkan data yang diinginkan. Selanjutnya ada relational calculus, ini non procedural, fokusnya pada deskripsi properti data yang diinginkan, bukan pada prosedur pengambilannya. Dua jenis utama ada tuple relational calculus dan domain relational calculus. Keduanya berfungsi sebagai dasar matematis yang menjelaskan bagaimana data dapat diambil secara logis dari sistem basis data. Ini masih sama ya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tadi definisinya masih sama. Kemudian lanjut kita ke koordinalitas. Koordinalitas itu apa sih? Dia merupakan aspek kunci dalam IAPD yang mendefinisikan jumlah maksimum instan entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu relasi. Di sini, seperti yang udah tadi kita banyak mention ya, ada one to one. Di sini setiap instansi entitas A terkait dengan tepat satu instansi entitas B dan sebaliknya. Contohnya ada satu karyawan memiliki satu password untuk satu banyak atau one to many, yaitu satu entitas A dapat terkait dengan banyak entitas B, tetapi setiap entitas B terkait dengan tepat satu entitas A. Contohnya satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Selanjutnya ada banyak kesatu, di mana ini many to one. Ini adalah banyak entitas A dapat terkait dengan satu entitas B, tetapi setiap entitas B terkait dengan banyak entitas A. Ini kebalikan dari one to many. Selanjutnya ada many to many atau banyak ke banyak, merupakan satu entitas A dapat terkait dengan banyak entitas B dan satu entitas B dapat terkait dengan banyak entitas A. Contohnya ada banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Kita di sini ada integrasi IRD dan bahasa query. Ada tiga ya. Yang saya jelaskan di sini ada dasar struktur basis data. Ini merupakan sebagai blueprint konseptual, di mana ini menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi logical record structure atau LRS yang menentukan tabel dan relasi. Kemudian ada manipulasi dan pengambilan data. Bahasa query formal memungkinkan pengambilan data secara presisi dan manipulasi efektif dari struktur tabel yang telah didefinisikan oleh IRD. Selanjutnya ada sinergi perancangan. Keduanya saling melengkapi. IRD mendefinisikan apa yang disimpan. Bahasa query menentukan bagaimana data diakses dan juga dapat digunakan. Selanjutnya ada normalisasi basis data. Normalisasi basis data ini merupakan sebuah teknik yang sistematis yang digunakan untuk mengorganisir tabel dalam basis data relasional. Fungsinya adalah untuk meminimalkan redundansi atau menghindari penyimpanan data yang sama berulang atau double ya. Terus mengurangi sebuah anomali. Jadi anomali itu terdapat data yang inkonsistensi saat melakukan operasi insert, update, atau delete. Selanjutnya ada meningkatkan integritas, memastikan data akurat dan konsisten. Jenis anomali dalam sistem basis data. Di sini ada anomali penyisipan atau insertion anomaly. Kesulitan dalam menemukan data baru jika informasi penting lainnya belum tersedia. Selanjutnya ada anomali penghapusan atau deletion anomaly, di mana ini kehilangan informasi penting yang tidak dimaksudkan untuk dihapus ketika baris data tertentu dihapus. Selanjutnya ada anomali pembaruan atau update anomaly. Diperlukannya pembaruan pada beberapa lokasi yang berbeda untuk satu perubahan data yang berisiko untuk menyebabkan inkonsistensi jika tidak semua lokasi diperbarui. Selanjutnya ada ketergantungan fungsional. Konsep dasar dalam normalisasi adalah ketergantungan fungsional, yaitu fungsional dependensi yang menyatakan jika A B, maka nilai atribut A secara unik menggunakan nilai atribut B. Ini berarti untuk setiap nilai A hanya ada satu nilai B yang berkorespondensi.
Kemudian ada fully functional dependent atau FFD. Merupakan kondisi di mana atribut non kunci sepenuhnya tergantung pada seluruh kunci kandidat, bukan hanya sebagai dari kunci tersebut. Memastikan FFD membantu mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi dalam desain basis data. Di sini ada level normalisasi basis data. Ada satu 1NF atau atomisitas data. Ini setiap kolom berisi nilai tunggal dan tidak ada grup berulang dalam sebuah tabel. Selanjutnya ada 2NF. 2NF, dependensi kunci penuh harus dalam satu NF. Semua atribut non kunci harus bergantung penuh pada kunci utama. Selanjutnya ada 3NF atau eliminasi dependensi transitif harus dalam 2NF. Tidak ada atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lainnya. Selanjutnya ada BCNF, 4NF, 5NF, yaitu bentuk normal lanjutan, mengatasi anomali yang lebih spesifik dan kompleks, melampaui aturan dari dasar teori. Lanjutnya kita masuk ke SQL. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa struktur query language ini merupakan bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengelola data dalam sistem basis data relasional. Dengan SQL, Anda atau kita bahkan dapat membuat memodifikasi dan mengambil data dengan mudah. Ini terbagi menjadi tiga ya, ada DDL atau Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan juga ada DCL, Data Control Language. SQL ini merupakan sebuah alat yang penting yang digunakan oleh database administrator, programmer, dan pengguna akhir. Nah, ini ada lebih jelasnya. Kita lihat di sini ada DDL. Di sini query-nya ada create. Create di sini untuk membuat objek seperti tabel, view, atau index. Kemudian ada drop untuk menghapus basis data yang sudah ada. Ada alter untuk mengubah struktur objek basis data. Untuk data manipulation language, nah ini digunakan untuk memanipulasi data dalam objek basis data. Saat di sini untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel. Ada insert di sini untuk memasukkan baris data baru ke dalam tabel. Ada update untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel, dan juga delete untuk menghapus baris data dari tabel. Kemudian ada DCL atau Data Control Language yang digunakan untuk mengontrol akses dan izin pengguna terhadap basis data. Ada grant, ini untuk memberikan hak akses atau izin kepada pengguna. Untuk kalau revoke, untuk mencabut hak akses izin dari pengguna. Nah, untuk contoh tipe datanya, ini misalnya jenis informasi spesifik yang dapat disimpan dalam kolom tabel, ada cara atau karakter. Ini tuh berupa karakter string ya. Selanjutnya ada integer, ini adalah angka bulat tanpa desimal. Ada varchar, karakter variabel, variabel yang karakter string. Selanjutnya ada boolean, nilai benar atau salah, true or false, atau kalau yang kita tahu 1, 0 gitu kan. Terus selanjutnya ada blob atau binary large object untuk data biner seperti gambar atau video. Selanjutnya di sini ada perintah DML. Ini lebih ke contoh ya. Ada insert, update, dan delete seperti yang sudah dijelaskan untuk memanipulasi data. Nih, ini contohnya. Ini kan tadi insert untuk menambahkan data baru ke dalam sebuah tabel. Misalnya kita ingin memasukkan data NPM, KMDK, MID. Jadi kita menggunakan insert into nilai. Ini tabel nilai ya. Ini lebih isi dari kolomnya, value-nya, ada angka tersebut. Selanjutnya ada update. Ini untuk mengubah isi data tertentu. Contohnya di sini ada update mahasiswa set alamat Depok, where NPM sambungan 500966487. Jadi kita ini akan mengupdate alamatnya menjadi Depok untuk mahasiswa dengan NPM angka tersebut. Selanjutnya di sini ada delete atau untuk menghapus data dari tabel. Di sini ada contohnya delete from nilai where NPM 102966832 NKMDK KK021. Jadi dia akan dihapus dari tabel nilai di mana dengan NPM dengan angka tersebut, dan juga memiliki KDMK seperti pada contoh berikut. Selanjutnya kita masuk ke bagian filtering, sorting, grouping, dan multi-tabel. Perintah select ini adalah dasar
dari setiap interaksi dengan basis data, memungkinkan untuk mengambil data yang spesifik dengan berbagai cara yang canggih. Select dasar dan filtering ada where. Di sini untuk mengambil semua data atau memilih baris tertentu berdasarkan kondisi. Contohnya ada mengambil semua data mahasiswa. Kita dapat menggunakan query select from mahasiswa. Selanjutnya untuk memfilter mata kuliah dengan SKS sama 2, kita dengan cara select mata kuliah from mata kuliahnya di mana SKS-nya sama dengan 2, seperti yang ada pada contoh video ini ya. Selanjutnya untuk mencari nama mahasiswa yang dimulai dengan P, kita dapat menggunakan select nama from mahasiswa di mana nama like ini seperti ya digunakannya. P. Selanjutnya untuk sorting atau order by dan grouping, group by or having. Ini untuk mengurutkan hasil query dan atau mengelompokkan data untuk agregasi. Nah, di sini untuk mengurutkan mahasiswa berdasarkan nama secara descending. Select from mahasiswa order by nama descending. Kalau misalnya mau ascending juga bisa. Di sini tinggal diubah ascending. Selanjutnya untuk menghitung jumlah mahasiswa per alamat, select alamat from mahasiswa group by alamat. Jadi kita memilih alamat lalu menghitungnya. Selanjutnya di sini ada contoh dengan having atau filter setelah grouping. Ini menggunakan query. Misalnya contoh yang ada di sini ada select KDMK average from nilai group by KMDK memiliki average di atas 70. Rata-ratanya di atas 70. Selanjutnya untuk subquery dan join multi tabel. Di sini untuk menggabungkan data dari beberapa tabel menggunakan subquery atau operasi JSON. Sorry, operasi join. Contohnya ini adalah mahasiswa dengan nilai misalnya mid-nya kurang dari 60 menggunakan suatu query select nama from mahasiswa di mana where ini di mana npm ini select npm from nilai kurang dari 60 dan juga untuk contoh menggabungkan mahasiswa dan nilai untuk hasil MID kurang dari 60 dengan query select nama from mahasiswa join nilai n on NPM sama dengan NPM di mana NMID kurang dari 60. Jadi di sini kita menggunakan operasi join ya. Nah, setelah saya paparkan materi dari sesi 1 dan sesi 7 ini, kesimpulannya adalah basis data merupakan fondasi penting dalam sistem informasi. Kita sudah mempelajari konsep dasar, model data, dan juga cara mengakses data, serta bagaimana menata tabel agar lebih efisien. Dengan pemahaman yang kuat mengenai seluruh materi ini, kita siap untuk melangkah ke tahap berikutnya, yang mungkin nanti ada di semester selanjutnya untuk bagian implementasi dan optimasi database. Sekian dari saya, Zahra Nabila Putri. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat dalam memahami sistem basis data.